Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga kita masih selalu dalam keadaan sehat dan untuk memulai pagi hari ini, Pelip Morning Market Call akan seperti biasa membawakan review pergerakan indeks harga saham gabungan dan kita akan coba recap penutupan dari beberapa indeks regional di dunia. Yang pertama ada IHSG yang ditutup menguat 0,50% pada perdagangan Rabu lalu setelah adanya penurunan yang cukup dalam yang sudah terjadi sebelumnya. Sementara indeks regional Asia juga ditutup bervariatif. Menjelang pengumuman hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, semakin dekatnya agenda tersebut memunculkan spekulasi yang lebih tinggi dan juga investor sepertinya masih lebih cenderung uh, mengambil posisi yang untuk berhati-hati. Di antara pelemahan terjadi di Nikkei sebesar 0,44%, sedangkan Straight Time menguat 0,73%. Selain itu, dari indeks regional Eropa, untuk FTSE dan juga DAX kompak menguat 1,33%, disusul oleh DAX yang menguat 2,22%. Indeks regional Eropa cenderung menguat dan berhasil rebound pada perdagangan malam tadi, setelah beberapa hari kemarin juga mencatatkan penurunan yang cukup dalam. Di antara sentimen yang besar yang masih bisa kita perhatikan yaitu meningkatnya tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Sedangkan untuk konflik tersebut jika memang berkepanjangan, maka bisa dipastikan beberapa supply komoditas, salah satunya yaitu minyak, bisa terhambat juga untuk beberapa negara di Eropa. Sedangkan untuk penutupan Wall Street pada perdagangan pagi tadi, Dow Jones ditutup melemah 0,38%, disusul oleh S&P 500 yang melemah 0,15%. Sedangkan untuk Nasdaq terpantau menguat tipis 0,02%. Sementara untuk harga komoditas dunia, untuk harga minyak, diantaranya WTI dan juga Brent, bergerak mix dengan pelemahan tercatat pada WTI sebesar 0,30%, sedangkan Brent masih menguat 2,00%. Di antara sentimen yang lebih cenderung positif ini didorong oleh supply global yang dikhawatirkan akan tertekan. Di antara tensi yang sudah disebutkan, Rusia dan juga Ukraina yang akan menghambat suplai Rusia kepada benua Eropa, ditambah lagi juga ada tensi geopolitik di Timur Tengah antara Arab Saudi dan juga pasukan pemberontak Houthi. Di samping itu juga OPEC Plus masih belum bisa meningkatkan produksinya sehingga kemampuan produksi yang disepakati sampai tahun 2022 ini masih tetap. Selain itu, penguatan juga masih tercatat di batubara dunia, diantaranya Newcastle untuk kontrak Februari, menguat 4,73% ke level 234,6%. Selain itu, CPO juga menguat 0,97%, dan pelemahan yang cukup dalam terjadi di timah, yang tercatat melemah 2,78%. Adapun pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan hari ini, kita proyeksikan IHSG memiliki kecenderungan untuk bergerak bearish dengan rentang support dan resisten di antaranya 6.565 dan 6.620. Semakin dekatnya agenda pengumuman dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika diperkirakan juga masih akan menekan pergerakan indeks regional dan juga termasuk IHSG. Selanjutnya untuk berita korporasi, diantaranya
PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP merencanakan akan melakukan right issue dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 2,23 miliar lembar saham baru. Adapun perkiraan dari harga pelaksanaannya itu ada di kisaran 770 per lembar saham. Namun dari rencana CMNP ini untuk right issue-nya masih diperlukan persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Sehingga untuk saat ini beberapa berita ataupun data-data yang disebutkan belum bisa dipastikan selagi kita menunggu RUPSLB pada tanggal 17 Februari 2022. Lanjut ada PSSI atau PT Pelita Samudra Shipping Tbk yang telah menjual beberapa unit kapal senilai 11,6 juta US dollar atau senilai 165,88 miliar rupiah. Yang terakhir ada BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit tumbuh 7-10% di tahun ini. Sedangkan dari capaian terakhir di tahun 2021, BBNI tercatat berhasil menyalurkan kredit secara konsolidasi sebesar 582,4 triliun atau naik 5,30% secara year on year. Dari pertumbuhan kredit yang ditargetkan, kinerja sebelumnya atau kinerja tahun lalu BBNI mencatatkan penurunan dari segi non-performing loans yang turun menjadi 3,70% dari yang sebelumnya di tahun 2020 sebesar 4,25%. Untuk rasio lain seperti loan to deposit, BBNI juga mencatatkan kenaikan menjadi ataupun perbaikan dari 79, menjadi 79,7% dari 87,3% di tahun lalu. Dari berita korporasi kita coba umumkan ada beberapa rekomendasi Philips Sekuritas Indonesia pagi hari ini yang bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya ada Adaro Energi Tbk atau ADRO, yang mana dari teknikal pergerakan terakhir sedang uji area exponential moving average atau dynamic resistance-nya. Dan pergerakan Adaro saat ini bisa kita manfaatkan atau bisa kita perhatikan menyusul adanya kenaikan harga batubara yang juga cukup positif. Adaro bisa kita rekomendasikan trade buy di 2.260 untuk target price pertamanya di 2.370 dan target price kedua di 2.450. Sedangkan untuk stop loss-nya kita tetapkan atau kita sarankan di area 2.150. Yang kedua ada IMJS atau Indomobil Multijasa Tbk. IMJS dari candle terakhir menunjukkan satu pola bullish engulfing dengan dorongan dari stokastik yang bergerak golden cross di area oversold. IMJS juga sempat uji area support di kisaran 298 sampai 300. Untuk itu IMJS juga bisa diperhatikan dengan trade buy di area 328 dan target price pertama di 360, sedangkan untuk target price kedua di 378. Untuk stop loss sendiri kita sarankan di 296 atau sedikit di bawah area klasik support yang sempat diuji oleh IMJS. Yang ketiga ada TRIM Megah Sekuritas Indonesia atau TRIM. Pergerakan terakhir TRIM coba uji area klasik support di kisaran 270-an. Stokastik cukup baik menunjukkan ada signal yang cukup positif dan TRIM dari candle terakhir lebih mengarah menunjukkan satu pola hammer. TRIM bisa kita perhatikan untuk entry buy di 296. Sedangkan untuk target price yang bisa kita cermati yaitu ada di kisaran 324 dan target price kedua di 332. Stop loss-nya kita bisa gunakan area support klasik di area 270. Kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab, dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A, dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih.
Oke, kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab dengan pertanyaan pertama mengenai MNCN dan juga Unilever. Dari pergerakan terakhir MNCN coba bentuk satu signal positif ya dari adanya hammer. Namun kami rasa untuk signal ini kita perlu waspadai terlebih dahulu MNCN karena sebelumnya signal yang dibentuk oleh MNCN ini lebih mengarah kepada satu area penahanan di kisaran EMA 24. Disusul oleh stokastik yang juga sedikit memberikan satu signal yang kurang baik untuk pergerakan MNCN. Dari tren jangka menengah, MNCN juga masih bergerak dalam fase bearish-nya, sehingga untuk pergerakan terakhir dengan signal yang lebih ke bullish, kita perlu perhatikan atau perlu waspadai dulu pergerakannya. Dikhawatirkan MNCN masih akan terus melanjutkan fase bearish jangka menengah, dan untuk candle saat ini bisa menjadi false break. Dari stokastik juga menunjukkan adanya satu peluang MNCN untuk melanjutkan bearish trend-nya, sehingga resiko yang bisa diterima saat ini cukup besar. Selanjutnya untuk Unilever. Kalau dari Unilever kita lihat setelah adanya uji area support klasik di kisaran 4.050, Unilever terpantau menguat, di mana penguatan kemarin tercatat 1,72%. Stokastik juga mendorong adanya signal yang cukup positif, sehingga untuk Unilever kami rasa ada sedikit peluang untuk menguat. Adapun yang bisa diperhatikan untuk taking profit atau area yang bisa menjadi area tujuan untuk pergerakan selanjutnya ada di kisaran 4.170 sampai 4.180-an. Kalau saya gunakan di sini area Fibonacci retracement 0,5 rasio, tepat ada di kisaran 4.170 sampai 4.180-an. Itu yang bisa kita perhatikan. Dan kalaupun ada penembusan di atasnya, kami rasa akan cenderung bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Unilever sebenarnya kita masih khawatirkan adanya keberlanjutan dari fase bearish jangka panjangnya atau jangka menengah yang sudah dibentuk sejak bulan Oktober tahun lalu. Dan untuk penahanan atau area penahanannya, Unilever memiliki satu area di exponential moving average 24, yang mana itu bisa menjadi satu area penahanan kembali untuk pergerakan Unilever saat ini. Jadi tinggal disesuaikan oleh ekspektasi dan juga tingkat risiko yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Untuk trading di Unilever. Selanjutnya kita bisa bahas untuk Arto bagaimana. Kalau dari Arto sendiri kita bisa perhatikan Arto sudah bergerak ya, atau sudah turun selama 3 hari terakhir, dan penurunannya sangat dalam, cukup tajam, dengan satu indikasi volume juga mengindikasikan adanya tekanan jual yang masih akan terus berlanjut. Dari indikator volume menunjukkan satu fase distribusi yang sangat-sangat kuat. Nah, itu mendorong juga stokastik bergerak mendekati area atau sudah bergerak di area oversold. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk reaksi dari Arto sendiri bagaimana untuk perdagangan hari ini, karena di perdagangan kemarin Arto sudah tembus ya, atau bisa dikatakan uji area dynamic support EMA 90 hari. Kita tinggal tunggu bagaimana pergerakan hari ini. Kalau misalkan memang Arto bisa menguat dan membentuk satu pola bullish candle, kita bisa manfaatkan untuk spekulasi buy di perdagangan besok hari. Namun untuk saat ini kita perlu waspadai dulu. Kita sarankan untuk tidak secepatnya masuk. Selanjutnya mohon analisa saham ASA. Kalau dari ASA, tekanan jual juga masih terlihat akan lebih dominan, karena dari candle sendiri juga cukup menunjukkan satu tekanan jual. Namun dari volume, kita bisa lihat di sini ada satu penurunan. Satu indikasi bahwa fase distribusi yang sudah dimulai kemarin selama 3 hari,
nampaknya akan sedikit berakhir peluangnya. Jadi kita bisa perhatikan di sini adapun kalau adanya area penahanan ya untuk ASA, kita bisa perhatikan untuk perdagangan hari ini. Sebenarnya dari Fibonacci retracement, ASA punya area penahanan di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. 2810 kurang lebih, atau 2820 adalah area penahanannya. Yang mana kita bisa lihat, kalau misalkan ASA di perdagangan hari ini bisa menguat, kita bisa spekulatif buy lagi untuk perdagangan besok hari. Cukup menarik kalau kita lihat dari ASA, dia juga punya beberapa area bekas resistennya, yang saat ini bisa kita gunakan sebagai area support di kisaran 2820. Seperti itu. ASA bisa diperhatikan. Menarik. Selanjutnya, apakah saat ini bisa masuk saham Prim? Kalau dari Prim, apakah bisa masuk atau enggak? Kita khawatirnya Prim ini ada satu area penahanan ya, setelah adanya pencapaian di kisaran area exponential moving average 24 hari. Karena dari chart pattern-nya sendiri, Prim ini kelihatan masuk ke fase bearish-nya ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita khawatirkan di sini, sebelumnya ya, kalau kita lihat di sini Prim itu punya satu pola di mana dia selalu bergerak di atas exponential moving average 24 hari untuk jangka waktu yang menengah seperti ini ya. Namun adanya penembusan di area EMA 24, ditambah lagi juga saat ini ada penahanan di kisaran EMA 24-nya, dan lanjut lagi Prim itu tembus area EMA 90, ini udah confirm lagi, sangat-sangat konfirmasi adanya reversal dari fase bullish kemarin ke fase bearish yang baru saat ini. Jadi untuk trading jangka pendeknya kita bisa gunakan exponential moving average 24 tadi sebagai area penahanan selanjutnya, sehingga pergerakan terakhir di perdagangan kemarin, Prim juga sudah sempat atau ditutup di atas area EMA 24. Dengan begitu, kita perlu waspadai untuk pergerakan selanjutnya. Dikhawatirkan akan ada satu keberlanjutan dari fase bearish jangka pendek yang sudah dimulai oleh Prim. Tentu jika melihat seperti ini, area support yang bisa kita perhatikan itu ada di kisaran 324 untuk area pertama yang bisa kita perhatikan. Dan untuk area-area selanjutnya ya, kita bisa gunakan lagi Fibonacci retracement 1,618. Setelah ada penembusan di area classic support, tentu dynamic support kita bisa gunakan di area 278 sampai 280. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya tidak lagi bisa masuk ke saham Prim karena sudah masuk ke area potensi koreksi. Lanjut ada Antam dan juga BMRI. Kalau untuk Adaro, kebetulan karena hari ini masuk ke dalam rekomendasi kita, jadi semoga itu juga menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk Antam yang pertama, Antam sendiri juga kelihatan masih sepertinya ya, masih ada satu penahanan di kisaran area EMA 13. Sehingga kalaupun ada penguatan pada perdagangan hari ini, kami rasa area yang bisa dicapai atau yang bisa ditahan oleh Antam itu ada di kisaran 1915 sampai 1920. Mendekati area exponential moving average 13 hari. Sedangkan untuk Antam sendiri kita bisa gunakan spekulatif buy karena di sini ada satu common gap, yang mana common gap ini potensi untuk ditutup terlebih dahulu oleh Antam di perdagangan hari ini karena signal karena signal hammer ini mensignalkan adanya potensi penutupan. Jadi Antam ini ada potensi dia pergerakannya sampai 1880 untuk pergerakan hari ini. 1880 dengan penutupan kemarin kita bisa ambil atau kita bisa entry buy di previous close atau di penutupan kemarin dengan target price di 1880. Potensial upside 4,19%. Setelahnya mungkin kita tidak rekomendasikan ya, untuk lebih panjang lagi kita belum bisa rekomendasikan. Antam masih sangat berisiko untuk di hold untuk jangka yang lebih panjang.
cukup menarik jangka pendeknya. Lanjut ada BMRI. BMRI atau Bank Mandiri breakout, dia sudah tembus area 7.325. Ini signal yang baik karena kalau kita ketahui BBCA dan BBNI kemarin udah duluan breakout trendline atas ya. Jadi BMRI sepertinya dia mengikuti ya atau menjadi satu saham yang lagging. BMRI ada breakout area resisten kuat 7325. Bagaimana strategi selanjutnya? Kami rasa baiknya buy on weakness ya, karena kalau ada breakout ini mendingan kita tunggu aja dulu. Lebih sabar lagi tunggu adanya koreksi sesaat. Oke. Swing high-nya di sini. Kita bisa tentukan dulu swing high dan juga swing low-nya. Ya, setelah ada penembusan area resisten 7325, dinamik resistennya untuk Bank Mandiri ada di kisaran 7.600 sampai 7.625. Seperti itu. Tapi memang untuk saat ini baiknya ditunggu koreksinya. Karena memang kalau terburu-buru takutnya nggak begitu tepat ya untuk masuk. Dikhawatirkan juga posisinya nggak begitu baik lagi. Kalau dari BMRI sebenarnya asumsinya ya, kalau kita gunakan asumsi BMRI pada pembukaan hari ini udah langsung turun, area yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu untuk spekulatif buy ataupun buy on weakness ada di kisaran, bisa digunakan lagi 7.325, bisa digunakan lagi untuk entry buy, ataupun area yang paling dalam ya, yang paling rendahnya itu kisaran kurang lebih 7.200-an. Kalau dia masih di atas 7.200 sampai 7.125, BMRI kayaknya masih baik kayak gitu. Masih bisa ditahan. Seperti itu. BMRI menarik juga karena udah ada breakout trend sideways dia sebelumnya. Lanjut di sini tolong analisa teknikal untuk ISSP ya. Lanjut ada ICBP ya. Sorry, ISSP. Mohon maaf. ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. ISSP udah mulai perlu diwaspadai Bapak dan Ibu karena dia ada penembusan area EMA 90 sebagai dynamic resisten jangka panjang. Yang mana kalau kita lihat di sini ISSP dari tren bullish-nya yang sudah terjadi sejak tahun 2020 lalu, dia menggunakan EMA 90 sebagai area penahanan ya, area dynamic support kuat. Nah, di sini ada signal dia tembus area EMA 90. Ini satu signal awal yang perlu diwaspadai. Karena cukup mengkhawatirkan kalau ada penembusan area EMA 90, takutnya ini masuk ke fase bearish reversal tadi ya, mengakhiri fase bullish sebelumnya. ISSP support dia dari klasiknya ya, itu ada di kisaran 336. Memang kemarin sempat uji dan sempat ditembus oleh ISSP pada pergerakan kemarin. Jadi kita tunggu aja ada satu penahanan atau enggak. Kalau ada signal penahanan di kisaran 336, kita bisa manfaatkan untuk spekulatif buy. Spekulatif buy-nya mungkin juga nggak begitu jauh ya. 374 itu adalah target yang layak untuk diperhatikan. Kalau memang ada satu technical rebound untuk perdagangan hari ini. Lanjut ada MCAS dan TPIA. Analisanya gimana? MCAS kemarin juga udah melonjak sangat-sangat signifikan. Dia uji area dynamic resisten EMA 90.
Stokastik juga udah mulai bergerak area di overbought. Jadi secara historical, MCAS punya area penahanan EMA 90. Pergerakan terakhir perlu diwaspadai karena takutnya MCAS ada satu potensi koreksi ya. Potensi bearish reversal mengakhiri dari fase bullish jangka pendek yang sudah terjadi selama 4 hari kemarin. Dikhawatirkan seperti itu. Dari tren jangka yang lebih panjangnya atau jangka menengahnya, MCAS ini masuk ke fase bearish. Jadi memang perlu diwaspadai. Tadi ada TPIA ya. TPIA, Chandra Asri Petrochemical. Ternyata Chandra Asri Petrochemical benar-benar breakout dia punya trend line. Dan sepertinya TPIA ini oke. Dia tutup area runaway gap. Setelah adanya penembusan dia area support di area support ini. Kemudian dia tembus di sini dan akhirnya dia buka gap di bawah. Ini satu signal runaway gap. Dan runaway gap ini akhirnya ditutup oleh TPIA di bulan Januari. Gap-nya ini dibentuk di bulan Agustus tahun lalu ya. Dan saat ini sudah ditutup oleh TPIA. Oke, penutupan dari gap ini bisa kita manfaatkan ataupun bisa kita pergunakan untuk sell on strength. Kalau yang belum punya, jelas ini sangat beresiko karena memang arahnya TPIA ini mau tutup dulu gap-nya. Kalau yang belum punya, memang jelas udah terlambat kayak gitu. Sangat-sangat terlambat. Ternyata dia memang mau tutup gap runway-nya ya sebelumnya. Seperti itu. Kalau untuk TPIA, resisten selanjutnya setelah adanya penembusan ataupun penutupan area gap runway ada di kisaran 8.500. Area support klasik yang saat ini menjadi resisten dia. Yang jelas kalau saya pribadi nggak begitu tertarik ya untuk TPIA karena risikonya udah terlampau jauh dan potensial upside-nya juga udah nggak begitu worth it. Lanjut, bagaimana saham BBYB? Kalau Arto tadi kita bahas, kita coba bahas lagi, atau kita coba bahas dulu untuk BBYB-nya. BBYB udah kelihatan nggak begitu menarik lagi, karena dia udah tembus area EMA 90. Kita harapnya Bapak dan Ibu sudah langsung lepas ya kepemilikan dari BBYB, karena memang melihat dari penurunan ini, adanya potensi reversal dari fase bullish ke fase bearish. Sampai saat ini kita masih belum lihat dia akan tertahan di area berapa, tapi di sini ada area support, bekas resisten dia di kisaran 1635 sampai 1640-an. Ada area support di sana. BBB jelas ini udah nggak bagus ya, takutnya lanjut, dan kita harapkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan area stop loss yang kemarin kita rekomendasikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada BBRI dan juga SMBR. Kalau untuk BBRI, saya nggak semenarik dari emiten-emiten perbankan lainnya yang saat ini coba breakout.
sepertinya BMRI juga ada sebenarnya ruang penguatan dia, karena dia punya area support di kisaran 4.050, dan itu juga jadi satu area penahanan untuk BBRI. Di BBRI sendiri juga stokastiknya udah cukup menarik ya. Jadi kami rasa BBRI punya ruang penguatan untuk perdagangan hari ini. Adapun area yang bisa dicermati untuk taking profit ada di kisaran 4.120 sampai 4.150. Area terdekatnya. BMRI sepertinya juga masih masuk ke fase bearish trend-nya. Belum ada satu breakout area trendline atas. Jadi untuk pergerakan selanjutnya perlu diwaspadai. Lanjut ada SMDR. Pergerakan terakhir dari SMDR terpantau juga masih dalam fase bearish-nya. Dia lagi coba uji area dynamic support EMA 90, yang mana sampai saat ini kita belum bisa lihat apakah EMA 90 ini jadi area penahanan kuat untuk SMDR atau tidak. Tapi yang jelas memang perlu diwaspadai pergerakan SMDR ini. Adapun area yang bisa diperhatikan untuk manfaatkan untuk taking profit ada di kisaran 985. Kalaupun yang sudah punya sebelumnya untuk SMDR, kita masih sarankan untuk coba di hold dulu sampai adanya penembusan area kisaran 890-an atau support sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya BRIS sama KF. BRIS, Bank Syariah Indonesia. Kalau dari BRIS juga kayaknya dia dari ruang penguatannya atau pergerakannya juga udah mulai terbatas. Dan stokastik ada satu signal dead cross walaupun di area neutral. Volume juga makin tipis, jadi bullish reversal yang kemarin dia bentuk di area ini nampaknya sudah mulai berakhir. Ada signal seperti itu. Dari volume indikator dan juga dari candle mulai tipis, mulai terbatas pergerakannya. Takutnya dia lanjut lagi bearish trend jangka panjang. 1465 itu potensi untuk dicapai kalau memang melihat tren seperti ini. Jadi baiknya dijauhkan dulu. Lanjut ada Kimia Farma Tbk atau KF. KF atau Kimia Farma kita coba sarankan untuk sell on strength dulu ya. Sebenarnya ini sebaiknya Bapak dan Ibu coba cepat-cepat lepas ya KF. Kita khawatirkan dari indikator juga dari volume pertama ya. Ini mulai kurang menarik karena adanya satu area volume ya yang terus turun atau menipis. Tidak melanjutkan dari fase akumulasi kemarin. Di sini ada 3 histogram dari volume yang menunjukkan satu fase akumulasi. Tapi setelahnya dilanjutkan dengan candle bearish dan dari volume menunjukkan adanya satu penurunan. Baiknya dijauhkan dulu. Kalau misalkan bisa lepas kalau di sini sebenarnya dia resistennya ada di 2260 sampai 2270 ya, tapi ini cukup jauh. Kalau melihat pergerakan terakhir ini, saya rasa lebih realistis lagi kalau untuk jual di area 2200-an atau highest-nya saat ini kayak gitu. Kita khawatirkan lanjut lagi dia nanti bearish trend-nya. Kayak gitu ya. Area support-nya mungkin yang bisa diperhatikan 2040 untuk pergerakan selanjutnya. Bisa dicapai sepertinya oleh KF. Minta analisa Indi, apa bisa masuk lagi? Indi bisa masuk atau enggak? Kalau dari Indi,
Kalau dari Indi sih baiknya masuk lagi nanti aja kalau misalkan dia sentuh area support dia ya 1825 atau bekas resisten kemarin. Kayaknya itu lebih menarik. Kalau kita mau masuk di pergerakan terakhir saat ini masih cukup tinggi juga, jadi baiknya tunggu aja di 1825 ya. Dorongan dari sentimen ditekannya MOU antara Indi dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan lingkungan atau environment dari industri baterai listrik itu sangat menarik. Tapi yang jelas di sini baiknya Indi tunggu dulu aja. 1825 sampai 1820 ini tepat mendekati area Fibonacci retracement 0,5. Memang area itu menarik untuk ditunggu. Baiknya seperti itu. Bagaimana dengan Unilever? Ada info mem-PHK sebanyak ribuan karyawan, dampaknya bagi pemegang saham seperti apa? Kalaupun memang ada satu informasi untuk Unilever dari sisi operasionalnya yang mem-PHK beberapa karyawan, memang itu satu indikasi adanya pemberatan ya atau apa namanya penurunan dari produktivitas dari Unilever sendiri. Kalau kita lihat juga sebenarnya dari apa namanya kinerja Unilever kemarin. Oke, di sini kita bisa coba review sedikit ya untuk kabar terakhir dari kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga itu pendapatannya turun 7,48% secara year on year. Dan dari pendapatan tersebut dari kinerja terakhir di kuartal ketiga memang kurang begitu menarik ya. Masih tertekan sepertinya pendapatan ataupun kinerja penjualan dari Unilever untuk tahun ini. Dari sisi EBITDA juga turun 16% lebih dalam, sehingga kami rasa adanya PHK itu adalah satu bentuk dari efisiensi untuk operasional perusahaan. Jadi memang Unilever masih secara keseluruhan masih tertekan ya dari kinerja keuangannya, masih kurang baik sebenarnya. Jadi untuk keputusan investasi di Unilever bisa dipertimbangkan lagi karena menimbang adanya risiko dari penurunan pendapatan yang terus berlanjut sampai tahun ini, sampai tahun 2021 ya. Dampaknya jelas harga sahamnya turun karena memang expected return ataupun dari ekspektasi imbal hasil yang dihasilkan oleh Unilever dengan memegang sahamnya juga turun terus gitu. Dari earning per share pun juga turun kalau melihat dari laba bersih yang turun terus juga. Dan untuk Unilever jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut, WG Wika bagaimana? WG dan juga Wika. Dan pertanyaan selanjutnya kita bisa nanti bantu untuk tanyakan kepada departemen yang lain. Baik, untuk pertanyaannya sebelumnya Wijaya Karya dan juga Wijaya Bangunan Gedung ya. WG-nya itu resiko bearish-nya masih ada. Dari candle terakhir juga masih menunjukkan satu tekanan jual yang masih bisa berlanjut. Three black cross dengan indikator volume yang terus menebal untuk
volume distribusinya, jadi takutnya WG itu masih akan turun sampai setidaknya area support dia 166 ini potensi untuk dicapai ya. Baiknya ini dijauhkan dulu. WG jelas nggak begitu menarik. Kalau dari Wika-nya, kalau saran saya bisa lepas aja dulu ya. Wika kalau belum punya sepertinya bisa spekulatif buy lagi. Spekulatif buy itu sampai area target price di 1060 itu bisa diperhatikan. Langsung cepat dilepas ya karena Wijaya Karya kelihatannya setelah adanya fase sideways ini dalam jangka waktu yang pendek ini akan melanjutkan dia dari tren bearish jangka menengahnya. Dikhawatirkan seperti itu. Area 990 adalah area support selanjutnya untuk Wijaya Karya. Lanjut ada Inco sama PTBA. Kalau dari Inco-nya sepertinya udah gak begitu menarik lagi, walaupun dia punya ada satu area common gap. Kelihatannya sorry, ini masuk ke satu jenis exhaustion gap ya, atau gap yang menandakan satu berakhirnya fase sebelumnya. Jadi ini dijauhkan nih, perlu diwaspadai pergerakan Inco selanjutnya. Harap berhati-hati untuk pergerakannya, dan untuk entry buy saat ini sangat tidak disarankan. Potensial penurunannya masih akan sangat-sangat terbuka ya, masih akan terus berlanjut. Jadi baiknya dilepas dulu atau dijauhkan. Kalau dari PTBA, kita lihat di sini ada satu penahanan di EMA 24 melanjutkan dari fase sebelumnya. Jadi ini jelas masih cukup baik. Bisa kita rekomendasikan untuk tetap hold juga. Dia ada satu area resisten yang bisa diuji setelahnya itu ada di kisaran 2890 sebelum dia mendekati area resisten kedua di 2998 atau 3000 ya kalau kita bulatkan. Sangat menarik untuk PTBA, masih bisa di hold. Kalau belum punya, baiknya buy on weakness dulu, tunggu area EMA 24 untuk area belinya lagi. Kayak gitu. Tapi yang jelas saat ini mungkin PTBA masih sangat berpeluang besar ya untuk uji resisten di 2890 didorong oleh kenaikan harga batubara yang juga menguat signifikan pada perdagangan malam tadi. Lanjut ada Silo sama Harum. Siloam untuk pergerakannya, Silo kelihatannya ya kurang lebih ruang penguatan dia ada setidaknya dia sampai area 8.525 ya. Ini masih bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu. Tapi setelah ada pencapaian 8325, baiknya langsung cepat dilepas karena Silo ini sebenarnya masuk atau sedang bergerak di area di fase bearish-nya. Jadi bullish trennya jangka pendek ini adalah satu reaksi ya, satu koreksi di tengah bearish trend jangka menengah. Seperti itu. Dari jangka yang lebih panjang lagi atau jangka menengah, Siloam belum ada satu tanda atau signal adanya pengakhiran dari fase bearish-nya. Jadi potensi masih bisa berlanjut untuk fase bearish. Selanjutnya itu ada Harum. Kalau dari Harum bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya saat ini. Adapun area yang bisa diperhatikan, kami rasa di posisi saat ini juga masih menarik. 10.807, sorry 10.900. Kita coba tunggu dulu nanti ya sedikit turunnya. Saya rasa di 10.800 bisa ditunggu, bisa menarik juga nih. Karena masih pembukaan perdagangan, kita coba lihat dulu sembari juga memanfaatkan adanya satu penurunan sedikit di harganya. 1080 itu menarik, kayaknya 1080 coba bisa ditunggu. Harum dari trennya ini masih baik, sangat baik. Stokastik dan juga volume menunjukkan adanya
indikasi mulainya fase akumulasi. Adapun untuk Harum dari target price-nya untuk jangka pendek ya, ini ada kacamata untuk trading jangka pendeknya itu ada di kisaran 11.450 sampai dengan 11.825 sampai 11.850. Dua resisten itu atau dua target price bisa diperhatikan. Lanjut, mohon analisa United Tractor. Apa masih layak untuk buy? Untuk UNTR layak di buy atau enggak? Sorry. UNE, ya. United Tractor. United Tractor memang baiknya bisa di buy lagi ya, bisa buy lagi. Hari ini dia hammer, masih bentuk hammer dia. Tapi memang baiknya area-area yang bisa diperhatikan ya untuk buy United Tractor itu. Oke, kalau memang penutupan hari ini memang masih di area bullish, kita bisa manfaatkan untuk beli lagi spekulatif buy di penutupan atau di pembukaan perdagangan esok hari. Seperti itu. Dia ada satu rebound ya, area EMA 90 di sini. Cukup positif juga kelihatannya. United Tractor juga udah keluar dari trend line-nya. Jadi memang baik untuk diperhatikan. Lanjut ada SAME, Sarana Meditama Metropolitan. SAME atau Sarana Meditama Metropolitan. SAME baiknya langsung dilepas saja kalau dia capai 340, itu bertepatan dengan EMA 13, di mana dari jangka pendek EMA 13 menjadi area penahanan untuk siloam. Takutnya dia lanjut lagi atau mengulangi dari fase sebelumnya. 340 atau highest-nya saat ini bisa dilepas. Untuk area atau level yang lebih tinggi lagi kita tidak sarankan untuk ditunggu. Dia juga punya area support klasik di 340-an. Memang tepat untuk lepas di 340. Kalau belum punya, sarannya untuk tidak lagi masuk ke SAME karena momennya memang udah tertinggal seperti itu. Mohon analisa untuk ITMG. PTBA mungkin sudah dibahas. Kalau ITMG-nya, ITMG. Kalau untuk ITMG-nya dia masih ada potensi ruang penguatannya itu sampai resisten dia di 21.950. Itu resisten klasik. Dia punya gap ya. Di sini kalau kita bisa perjelas. Sorry. Dia ada gap di sini. Tipis gapnya. Nah, gap-nya ini bisa ditutup lagi oleh ITMG sebenarnya hari perdagangan ke depan ya. Jadi kalau dia tutup gap itu, kalau memang arah dia menutup gap, ada di kisaran 22.050. Itu adalah resistennya, atau target price-nya selanjutnya. Kayaknya kita tunggu 22.050 lebih menarik. Seperti itu. Lanjut, di sini ada Mika sama Excel. Mika-nya juga udah tembus area EMA 90. Bagaimana dengan pergerakan selanjutnya? Baiknya diperhatikan dulu aja, jangan buru-buru masuk. Karena takutnya dia koreksi ya. Takutnya dia bakal koreksi. Mika itu area yang bisa diperhatikan selanjutnya. Itu ada di kisaran sini agak lebih jauh ya. Classic support atau bekas resisten sebelumnya juga nggak ada.
Ya mungkin area 22.275, 2.280 berarti ya. 2.280 bisa diperhatikan lagi. Ataupun 2.240 itu yang paling rendahnya. Kalau Mika memang dia ada breakout area trend line-nya atau breakout dia punya trend bearish-nya, sebaiknya memang 2.240 adalah area penahanannya. Seperti itu. Itu dari Mika. Kalau dari Excel kelihatannya juga kayaknya sih ruang penguatan dia juga udah nggak begitu banyak ya. Tren bearish yang sudah dimulai sebelumnya juga bisa potensi dilanjut. Kalau Excel, adapun ruang penguatannya paling tidak ya, itu paling tinggi dari kisaran resisten klasik dia, itu ada di kisaran 3.150. Itu kurang lebih palingan kalau dari Excel. Selanjutnya mungkin kita belum bisa sarankan lagi untuk masuk. Lanjut ada AALI sama PRDA ya. Kalau dari AALI, kalau dari Astra Agro, diperhatikan dulu aja Astra Agro Lestari. Kalau memang dia masih tertahan di atas area kurang lebih di kisaran EMA 90-nya atau di kurang lebih 9.700-an itu cukup menarik untuk ditunggu ya Ali. Tapi memang resikonya sangat besar juga kalau ditunggu. Agak tricky juga untuk milih Ali di momen pergerakan saat ini. Kesimpulannya baiknya dimasukkan dulu ke dalam watchlist perdagangan berbadan itu untuk Ali. Kalau dari PRDA atau Prodia Widya Husada, PRDA sebentar ya, kita coba lihat dulu dari ruang penguatannya. Kelihatannya sih PRDA udah lepas ya. Saran saya bisa dilepas aja di area 9.000, di area 9.000-an itu bisa ditunggu atau dilepas dulu. Kayaknya PRDA juga masih ada potensi koreksi setelah adanya pencapaian area 9.000 tadi. Takutnya begitu. Dari trennya memang dia ada satu area koreksi di sini ya. Tapi memang dia itu nggak akan tembus jauh di bawah EMA 90. Itu adalah satu syaratnya ya untuk PRDA. Jadi kalau dia ada penembusan di EMA 90, kemudian dia balik lagi di atas EMA 90, berarti memang itu resiko ataupun koreksi yang masih wajar. Ini tren bearish-nya ini sempat terjadi ya di PRDA. Jadi adanya koreksi saat ini atau bearish trend saat ini masih bisa kita masih bisa kita terima seperti itu. Koreksinya masih cukup baik. Masih dalam rentang yang wajar. Telkom sell atau hold? Gimana? Telkom bisa di sell atau di hold? Kalau Telkom, kalau yang udah punya area jualnya di mana? Area jualnya di 4.400. Bisa dijual. Kalau dia tembus, kalau dia capai 4.400, jual. Itu area bisa dijual. Kalau di hold lagi kayaknya sih lebih menarik kalau kita jual dulu aja, nanti kita tunggu lagi koreksinya sampai dia dekat area 4.250 atau bekas resistennya atau area supportnya sampai 4.200. Dua itu untuk entry buy-nya lagi. Untuk saat ini kalau yang udah punya, baiknya dilepas dulu. Oke. Kemudian S Hardware, sudah menarikkah untuk entry buy? S juga kemarin kita sempat perhatikan juga. S Hardware dia uji area support klasik di kisaran 1.190. Menarik atau enggak? Kalau dia sampai tutup di positif, di teritori positif hari ini,
S hardware ini ada signal bullish Harami. Support juga, stokastik juga mendukung. Cukup menarik nih kalau kita lihat S hardware. Tapi tunggu dulu penutupan ya, biar ada istilahnya biar ada signal yang lebih valid kayak gitu dari candlenya. Menarik, sangat menarik. ASA sampai berapa turun? Terus DRMA sama ISAT ya. Oke. Kalau ASA sampai berapa turunnya nih? Kalau ASA sih kelihatannya dia sebenarnya klasik supportnya dia itu ada di 2460 ya. Tapi kalau dari tadi ASA itu kalau kita lihat, dia udah tembus dua resisten, tembus dua support ya. Baiknya tunggu aja dulu area support paling jauhnya dia di kisaran 2460 ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu juga belum tentu ada satu area penahanan ya, karena klasik support sebelumnya juga dia terbukti ditembus juga gitu. Jadi baiknya ditunggu dulu aja. Asa kayaknya memang cukup beresiko juga. Sama ISAT ya tadinya. ISAT. Kalau ISAT-nya kayak apa? Kalau dari ISAT-nya sih kayak agak kurang menarik lagi ya, karena di sini ada penahanan juga area EMA 24 dia. Di sini juga ada penahanan. Setelah dia tembus area exponential moving average 24, nggak lama dia lanjut lagi turun lagi. Jadi kayaknya penahanan EMA 24 ini masih cukup kuat nih buat ISAT. Takutnya gitu. Support dia paling dekat itu ada di kisaran 5.800 support jangka pendek. Kayak gitu. Kayaknya sih bakal bakal masih apa namanya? Ketahan ya di antara dua dynamic resistance dan juga support klasik tadi. Kayaknya sih gitu, kurang lebih. Oke. Baik, ya mungkin itu adalah akhir dari sesi Q&A di Philip Morning Market Call edisi 27 Januari 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelumnya kita ingatkan lagi bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi, untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa sempat kita jawab, Bapak dan Ibu bisa berkesempatan lagi untuk menanyakan pertanyaan tersebut di lain waktu. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.